Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ali ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para mirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tentunya di bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan yang dimana kita berusaha untuk bermudarasah, yaitu belajar Al-Quran. Bagaimana Jibril datang setiap bulan Ramadan, ya, kemudian mengajari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu Al-Quran bukan sekedar dibaca, bacaan itu hanyalah sekedar sarana, tapi yang paling penting adalah kita tadabbur. Afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Bagaimana perkataan Ibnu Qayyim, qira'atu ayatin wahidatin bitafakkurin wa tadabburin khairun min khatmah bi ghairi tadabburin wala tafahumin. Baca satu ayat aja tapi dengan paham lebih baik daripada khatam Quran namun tidak memahami apa yang dia baca, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan la tanthuru nasrar ramal. Jangan kalian baca Al-Quran dengan cepat seperti menaburkan pasir, ya. Kifu inda ajaibihi, tapi berhentilah tatkala ada keajaiban Al-Quran. Harriku qulubakum, gerakkanlah hati kalian, berusaha dalam memahami Al-Quran sehingga kita bisa memahami kandungannya. Karena tujuan Al-Quran untuk dipahami, ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Quran bahasa Arab agar kalian bisa memahami. Taib, kita akan lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Toha, masih dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat, ya. Dari ayat 77 sampai ayat 82 insyaallah ta'ala. Semoga waktu cukup. Saya akan berusaha menjelaskan secara singkat tentang maksud ayat ini. Perhatikan di sini ayat sebelumnya kisah tentang duel antara Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir, yang akhirnya para penyihir tersebut masuk Islam, kemudian mereka akhirnya disiksa oleh Fir'aun, dipotong dengan tangan kanan kaki kiri atau tangan kiri kaki kanan. Kemudian wala usallibannakum, kemudian mereka disalib oleh Fir'aun, akhirnya mereka meninggal mati syahid. Setelah itu Allah lanjutkan firman-Nya, kata Allah, wala qad auhayna, sungguh kami telah mewahyukan kepada Musa. Wala qad auhayna ila Musa. Di sini Allah mengubah uslub, metodenya. Allah tidak seakan-akan kalimat baru, makanya Allah menggunakan wala qad, sungguh kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena antara kisah meninggalnya para penyihir Fir'aun dengan kisah ini, Nabi Musa disuruh untuk membawa hamba Bani Israel keluar dari Mesir, ada perjalanan panjang yang Allah tidak sebutkan dalam surat Toha, tapi Allah sebutkan dalam surat-surat yang lain. Yaitu setelah Nabi Musa alaihissalam menang dalam duel dengan para penyihir, Nabi Musa masih tinggal di Mesir bertahun-tahun, terus mendakwahi Fir'aun. Di situ Allah berikan mukjizat banyak, sampai 9 mukjizat. Walaqad ataina Musa tis'ata ayatin, ya, bayyinat, sungguh kami telah berikan kepada Musa 9 mukjizat, silih berganti, seperti fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru. Kami kirimkan tufan, banjir, kami kirimkan jarad, belalang yang menghancurkan makanan tumbuhan mereka. Kemudian kummal, kami kirimkan kutu yang begitu banyak, di mana-mana ada kutu. Kemudian wad dhafadi, kami kirimkan katak, di mana-mana ada katak. Wad dama, dan kami kirimkan darah. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini akan dibahas dalam surat Al-A'raf, tapi saya jelaskan secara singkat, yaitu karena Fir'aun membangkang, maka Allah kirimkan banjir. Banjir tersebut melanda Mesir, tapi tidak melanda perkampungan Bani Israel. Jadi Bani Israel tinggal di suatu perkampungan di areal Mesir, tapi mereka punya perkampungan sendiri. Tatkala Allah kirimkan banjir, banjir tersebut hanya masuk ke areal suku Akbat, pengikutnya Fir'aun. Adapun suku Bani Israel selamat dari tufan tersebut. Akhirnya mereka berdoa, ya, mereka mengatakan, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar menghilangkan tufan ini. Akhirnya Nabi Musa berdoa, kata mereka, kami akan sadar. Ternyata mereka tidak sadar. Kemudian Allah kirimkan lagi wal jarad. Mereka bilang setelah terjadi tufan, banyak banjir, ternyata ada berkahnya. Itu tumbuhan menjadi subur, karena tanah menjadi gembur, menjadi subur. Tumbuh-tumbuhan mereka yang banyak. Mereka sombong lagi, angkuh lagi. Allah kirim lagi al-jarad, yaitu Allah kirim belalang menghabisi semua tumbuhan mereka yang mereka tanam. Adapun tumbuhan Bani Israel tidak. Akhirnya mereka mengatakan,
Ya Musa berdoalah kepada Tuhanmu ya. Ya, agar menghilangkan ini semua. Maka Nabi Musa berdoa, ternyata mereka tidak beriman. Kemudian setelah itu Allah kirim al-kummal, di mana-mana ada kutu. Mereka duduk ada kutu, mereka tidur ada kutu, kutu berjalan di tubuh mereka dan mereka sangat terganggu. Akhirnya mereka bilang, "Ya Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, kami akan beriman dan kami akan melepaskan Bani Israel kalau kutu-kutu ini hilang." Nabi Musa berdoa, dihilangkan semua kutu-kutu. Ternyata mereka kufur lagi. Ya, mereka ternyata masih bersikeras dan akhirnya Allah kirim Dofade. Dofade itu katak, di mana-mana katak. Duduk sini katak, sana katak, sini katak, sampai disebutkan mereka kalau buka mulut sedikit katak langsung masuk. Jadi mereka enggak kalau ngomong begini. Karena kalau buka katak langsung masuk. Saking banyaknya katak, akhirnya mereka bilang, "Oh Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar hilang semua." Nabi Musa berdoa, katak semua hilang, ternyata mereka tidak beriman. Terakhir Allah kirim dam, wad-dama. Semua air mereka jadi darah. Mereka ke sungai, sungai Nil jadi darah. Mereka ke sumur, sumur diambil air jadi darah. Tetapi sumur-sumur Bani Israel tidak ada darahnya. Tidak ada darahnya. Akhirnya mereka pergi minta air dari penghuni Bani Israel. Mereka minta air, airnya jernih. Begitu bawa sampai rumah jadi darah lagi. Akhirnya terus silih berganti mereka tidak beriman dan akhirnya mereka jengkel dan mereka hendak membasmi Bani Israel. Tatkala mereka hendak Bani Israel, barulah Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Kita lanjut pada ayat ini, kata Allah, "Wa laqad auhayna." Sungguh kami telah mewahyukan, ini fi'il madhi, ya, laqad berarti sungguh. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada Musa. Apa yang kami wahyukan? An asri bi ibadi. Pergilah bersama hamba-hambaku. Hamba-hambaku bi ibadi maksudnya Bani Israel. Bani Israel. Di sini Allah mengidhafahkan hamba-hamba denganku, ibadi, yaitu ibad mudhaf, ini mudhaf ilaih, yaitu pergilah membawa ini belajar nahwu lagi ya. Pergilah bawa Bani Israel hamba-hambaku. Sebagai Allah beri peringatan kepada Nabi Musa atau Allah berikan nikmat kepada Nabi Musa, Allah ingatkan bahwasanya yang kau bawa wahai Musa untuk kau bawa kabur dari Mesir adalah hamba-hambaku, bukan hamba-hambanya Fir'aun. Karena Fir'aun ista'badahum. Ya, Fir'aun memperbudak Bani Israel. Tapi Allah mengatakan mereka adalah hamba-hambaku. An asri, Isra, perjalanan di malam hari, ya, atau surah atau Isra, ya. Al-Isra atau As-Sura itu perjalanan di malam hari. Di malam hari. An asri, ini asri fi'il amr. Pergilah berjalan dengan di malam hari. Kenapa seperti firman Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi. Dari af'ala yuf'ilu af'il. Asra yusri asri. Dengan dihilangkan huruf illahnya. Tapi kenapa perjalanan di malam hari? Karena agar tidak ketahuan oleh Fir'aun. Seperti firman Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah berjalankan hambanya Muhammad dalam Isra Mi'raj. Kapan perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj? Di malam hari, bukan di siang hari. Maka Isra itu safar, perjalanan, tapi di malam hari. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa untuk malam hari? Ini mengambil sebab. Allah bisa selamatkan mereka tanpa harus berjalan di malam hari. Allah bisa langsung tewaskan Fir'aun, tapi Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berusaha. Ya, kalau Allah tewaskan Fir'aun gampang, tinggal kun fayakun, tewas, maka tewaslah, selesai. Tapi Allah menyuruh mereka untuk belajar mengambil sebab. Maka jalan malam hari. Supaya apa? Bani Israel lagi, suku Akbat, pengikut Fir'aun lagi tidur. Tidur pulas. Mereka sudah rencana buruk. Ketahuan rencana buruk mereka, Allah beritahukan kepada Musa, suruh kabur. Maka berkumpullah Bani Israel seluruhnya. Ya, kumpul seluruhnya hamba-hamba Allah, yaitu Bani Israel. Kemudian berjalanlah mereka, kata Allah, fadrib lahum tariqan. Fadrib, pukulkanlah. Wahai Musa, ya, maka pukulkanlah untuk mereka tariqan, yaitu pukul laut, ya. Pukulkan tongkatmu ke laut. Maka untuk siapa? Untuk Bani Israel. Tariqan, jalan, fil bahri, suatu jalan di laut, ya, di laut. Yang kering, yabasan, kering. Ya, yabis ini, yabasan, ini adalah hal dari atau naat dari tariqan. Tariqan fil bahri yabasan. Ya, kalau kita mau i'rab,
Ini na'at. Ini man'ut. Jadi sifat dan mausuf. Yaitu pukulkanlah di lautan dengan tongkatmu sehingga terbuka jalan yang kering di lautan. Terbukalah jalan yang kering. Ya. Tariqan fil bahri yabasan. Ini adalah mukjizat Nabi Musa. Kenapa? Jadi ternyata setelah Nabi Musa berjalan di pun enggak ada. Maka Fir'aun geram, kemana mereka? Mereka sudah kabur. Ya, maka Fir'aun pun mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Innahum la syirzimatun qalilun. Mereka jumlah yang sedikit. Kita kejar mereka, kita lagi ngamuk. Maka dikumpulkan seluruh pasukannya untuk mengejar Nabi Musa. Dikejarlah, akhirnya kedapatan. Ya. Kata Allah, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Akhirnya, jadi Nabi Musa berjalan menuju keluar dari negeri Mesir, ternyata di situ ada Laut Merah. Ada Laut Merah. Ternyata sudah mentok di Laut Merah. Ternyata mereka kedapatan oleh pasukannya Firaun. Maka waktu itu pengikut Nabi Musa ada yang berkata innala mudrakun, sudah saling melihat. Falamma tara al-jam'ani, tatkala sudah saling melihat. Kaum Bani Israel melihat pasukan Firaun juga melihat Bani Israel. Kemudian kata ashabu Musa, innala mudrakun, kita bakalan ketangkap. Kata Nabi Musa, kalla, sekali-sekali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, kita akan diberi petunjuknya. Sebenarnya enggak usah pakai tongkat, Allah buka bisa. Tapi Allah ingin melihatkan Nabi Musa. Jadi Bani Israel lihat bagaimana Nabi Musa pukul tongkatnya. Ini tongkat biasa aja, tapi menjadi ajaib luar biasa karena kehendak Allah. Maka Nabi Musa pukulkan, fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Kata Allah, maka lautan tersebut terbelah. Kemudian setiap laut naik ke atas, kataudil azim, seperti gunung yang tinggi. Jadi air ngalir ke atas, bukan seperti rumah, seperti gunung tinggi. Air harusnya begini, tiba-tiba naik ke atas. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, lautan tersebut terbelah menjadi 12, bukan cuma satu jalan, 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Karena Bani Israel 12 suku. Masing-masing lewat jalannya. Kemudian air suku berikutnya ada 12 lorong. Yang di mana lorong-lorong tersebut, mereka mengatakan, gimana suku satunya jangan-jangan tenggelam. Maka Allah bukakan lorong tersebut seperti tembus pandang, seperti jaring-jaring, sehingga di antara mereka bisa saling melihat. Karena mereka butuh cepat. Kalau mereka jalannya sempit, buru-buru, khawatir kekejar Fir'aun. Maka Allah buka 12 jalan, maka mereka pun berjalan. Nah, jalan tersebut yabasan, kering. Bayangkan, seharusnya namanya kalau air laut kita keluarkan, jalan pasti becek. Pasti becek. Karena bekas air laut lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Tapi tiba-tiba dibongkar, kemudian kering tiba-tiba. Ya, kuasa Allah. Yabasan, kering, tidak ada airnya, tidak ada beceknya. Kata para ulama, lama walatin, tidak ada air, tidak ada beceknya sama sekali. Tiba-tiba kering. Ya, maka mereka pun berjalan. Kata Allah, la takhafu darakan. Kau tidak takut. Kau Musa tidak takut. Tidak takut. Nah, la takhafu ini apa i'rabnya? La takhafu ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa i'rab dari la takhafu? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah sifat dari yabasan, sifat dari yabas. Kita kan sudah punya kaidah, semua fiil yang datang setelah isim nakirah apa? Sifat. Masih ingat Abdul Muhsin? Masih ingat Iwan? Ali? Ya, semua fiil yang datang setelah isim nakirah apa? Sifat. Berarti dia sifat dari yabas. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia adalah hal. Hal dari Musa. Dari Musa di fadrib. Jadi halnya jauh ya. Ini hal lari ke sini. Hal dari itu. Maksudnya apa? Kalau tafsiran pertama jelas. Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan, maka akan jadi kering dan kau tidak takut karena kau akan selamat. Tidak perlu la takhafu darakan. Darakan itu tersusul. Maf'ul bih, artinya kau tidak perlu takut tersusul. Tersusul apa namanya? Fir'aun. Wala takhsha, dan tidak takut tenggelam. Tidak takut tenggelam. Tidak usah khawatir wahai Musa. Kenapa jalan tersebut jalan yang kering, yang sifat jalan tersebut membuat kau tidak perlu takut untuk tersusul dan kau tidak perlu takut tenggelam. Ini berarti Allah mensifati jalan yang kering tersebut.
Sehingga ini adalah na'at. Pendapat yang kedua, wala takhafu, ini adalah hal dari Musa. Artinya, pukullah wahai Musa. Waktu kau pukul enggak usah takut. Pukullah kau tongkatmu kepada lautan, kau tidak perlu takut kalau kau mukul. Kau tidak akan tenggelam, kau tidak akan terus. Pukul aja. Jadi hal tatkala dia mukul, kau enggak akan takut. Jadi ini beda, tapi maknanya sama mirip-mirip. Apakah sifat daripada Yabas atau hal daripada Musa. Ya. Intinya, kata Allah, la takhafu darakan, kau tidak perlu takut terus oleh Bani Israel, oleh Akbat, pasukan Fir'aun, wala takhsha, dan kau tidak usah takut. Di sini, kaidah dalam ilmu tafsir, di sini tidak disebutkan maf'ul bih. Takhsha, takut itu fi'il lazim atau muta'addi? Muta'addi, takut sesuatu. Ya. Si A takut apa? Ada yang ditakuti. Tetapi dalam kaidah ilmu tafsir, tatkala maf'ul bih, ini ada maf'ul bihnya. Ya, maf'ul bih. Maf'ul bihi mahdzuf. Maf'ul bih mahdzuf ini dihapus, ini yufidul umum. Yufidul umum. Ini contoh seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu 'alal ara'iki yanzurun. Sungguhnya penghuni surga, orang-orang baik dalam kondisi nyaman di surga, 'alal ara'iki, di atas dipan-dipan mereka, yanzurun, mereka sedang memandang, yang buat mereka bahagia. Apa yang mereka pandang tidak disebutkan. Tapi kata para ulama ini menunjukkan umum, mereka memandang apa saja mereka bahagia di surga. Di surga enggak ada pandangan yang buat mereka sedih. Kenapa? Karena Allah mengumumkan, kata Allah, alal ara'iki yanzurun. Mereka berada di atas dipan-dipan memandang yang buat mereka bahagia. Pandangan apa? Semua yang mereka pandang bikin bahagia. Nah, demikian juga ini kata para ulama, wala takhsha, dan kau tidak perlu takut wahai Musa. Tidak perlu takut apa? Allah tidak sebutkan. Yaitu tidak perlu takut sama sekali. Di antara yang perlu mereka takutkan biasanya tenggelam atau takut kedapatan. Jadi Allah mengatakan jangan kau takut tersusul dan tidak perlu takut apapun. Seakan-akan kalau kita mengartikan, wahai Musa, jangan kau takut tersusul dan jangan kau takut apapun. Ya, kalau kita mengartikan dalam bahasa kita yaitu jangan takut apapun. Karena maf'ul bihnya dihapus, jadi dia memberikan faedah keumuman. Ini kaidah dalam tafsir. Taib. Allah mengatakan apa? Fa'atba'ahum fir'auni bijunudihi. Fir'aun akhirnya tiba. Waktu Fir'aun tiba, Fir'aun melihat lautan sudah terbuka. Dan Fir'aun melihat Bani Israel sudah jalan. Jalan di lautan, sudah mau sampai, Fir'aun bingung. Ini gimana ini? Dia tahu Musa itu nabi. Dia tahu ini mukjizat dari Tuhan, dia tahu. Dan Allah sudah bilang, ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menolak ayat-ayat Allah padahal mereka yakin. Bahkan Nabi Musa pernah berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Musa, kau tahu tidak ada yang menurunkan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fir'aun, kau tahu tidak ada yang menurunkan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fir'aun tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Ibnu Katsir, waktu Fir'aun sudah berada di depan lautan terbuka, dia bingung, dia mau mundur, dia enggak enak sama kaumnya. Dia jaim ya. Masa saya mundur. Akhirnya fatajallada. Maka dengan terpaksa dia pura-pura jagoan. Maka dia masuk di tengah lautan. Waktu masuk tengah lautan, lautnya masih terbuka. Waktu itu Nabi Musa memukul, kata Allah, fatrukil bahra rahwan. Ya, fatrukil bahra rahwan. Biarkan laut terbuka. Innahum jundun mugrakun. Jangan pukul dulu Musa. Musa mau pukul, kata Allah jangan dulu. Biar kebuka dulu. Kalau Nabi Musa pukul, laut tertutup, Fir'aun tidak tenggelam. Kata Allah, watrukil bahra rahwan, biarkan lautan terbuka. Akhirnya Fir'aun masuk di tengah lautan. Akhirnya dia bohong lagi kaumnya. Lihat, aku Tuhan. Ini laut terbuka untukku. Ayo masuk. Akhirnya semua pada masuk. Bahlul semua ya. Masuk semua. Begitu sudah sampai ke dalam semua, baru Nabi Musa pukul lagi. Tenggelam semua. Kata Allah, fa'atba'ahum Fir'aun. Maka Fir'aun mengikuti mereka bijunudihi, dengan pasukannya seluruhnya. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum, maka mereka tertimpa dari lautan. Al-yam maksudnya lautan. Lihat cara pentakbiran Allah, faghashiyahum, maka mereka tertimpa, mereka tertutupi. Mereka ditutupi, diliputi. Ghasyiyah itu diliputi. Diliputi dari lautan. Apa yang meliputi mereka? Apa yang meliputi mereka?
Salah satu uslub dalam Al-Quran untuk menunjukkan tahwil atau tafkhim, menunjukkan kehebatan luar biasa yang menimpa mereka. Jadi Allah mengatakan mereka tertimpa lautan, tapi Allah tidak jelaskan, sudah nggak perlu dijelaskan, artinya lautan tersebut sangat dahsyat. Maka Allah mengatakan mereka ditimpa dengan apa yang menimpa mereka. Ibham. Mereka ditimpa dengan apa yang menimpa mereka. Ini cara untuk menunjukkan itu sangat dahsyat. Ya, sama seperti ketika Allah berfirman dalam surat An-Najm, kata Allah Subhanahu wa taala, wal mu'tafikata ahwa. Dan penghuni kaum Sodom, yaitu penghuni kaum Nabi Lut, penghuni negeri Sodom, dibalikan oleh Allah, ya. Wal mu'tafikata ahwa, yaitu yang Allah angkat dan Allah jatuhkan, kata Allah, faghasyaha ma ghasya. Lantas mereka ditutup dengan apa yang menutupi mereka? Allah tidak sebutkan apa, tapi itu sangat dahsyat. Ternyata mereka ditutupi dengan tanah, ditutupi dengan hujan batu yang menyala, kemudian macam-macam. Tapi Allah tidak ungkapkan, Allah hanya mengucapkan dengan mengatakan faghasyaha ma ghasya. Mereka diliput dengan apa yang meliputi mereka. Menunjukkan kedahsyatan. Sama seperti ayat ini. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Lautan menutup mereka, apa yang menutupi mereka. Ya, seperti ini metode Allah untuk intinya menunjukkan suatu kedahsyatan yang meliputi mereka dan mereka tenggelam dalam lautan tersebut. Akhirnya tewaslah dari seluruh Fir'aun dan bala tentaranya, tewaslah dalam Laut Merah. Kata Allah, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Fir'aun telah menyesatkan kaumnya, wa ma hada, dan dia tidak memberi petunjuk. Lihat, perhatikan di sini. Allah mengatakan Fir'aun menyesatkan. Adalla dari af'ala, adlala asalnya di adalla, Fir'aunu fa'il, qaumahu maf'ul bih. Fir'aun menyesatkan kaumnya. Allah mengatakan wa ma hada, dan tidak memberi petunjuk. Apa bedanya tidak memberi petunjuk sama menyesatkan? Apa bedanya? Tidak memberi petunjuk. Tidak memberi petunjuk. Apa bedanya tidak memberi petunjuk sama menyesatkan? Para ulama mengatakan tidak memberi petunjuk lebih umum daripada menyesatkan. Ya. Tidak memberi petunjuk bisa menyesatkan, bisa juga tanpa menyesatkan. Sehingga ini adalah ataf al-am alal khas, istilah para ahli tafsir. Namun timbul pertanyaan, kenapa Allah datangkan wa ma hada? Fir'aun tidak memberi petunjuk kepada kaumnya. Untuk membantah pengakuan Fir'aun, karena selama ini Fir'aun dia menunjukkan kepada kaumnya seakan-akan dia beri hidayah. Dan Allah sebut dalam surat Ghafir, dia mengatakan, ya, zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardil fasad. Wahai kaumku, biarkan aku bunuh si Musa. Kenapa? Aku khawatir Musa ini merubah agama kita dan dia melakukan kerusakan di atas muka bumi. Saya ingin beri hidayah kepada kalian. Sampai dalam terakhir kata Fir'aun, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ini ceramahnya Fir'aun kepada pengikutnya. Dia mengatakan, wa ma ahdikum ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Kata-kata yang indah diucapkan oleh Fir'aun. Kata Fir'aun, ma urikum illa ma ara. Apa yang aku sampaikan ini adalah pendapat menurutku, yakni ijtihadku. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Bayangkan Fir'aun mengatakan. Sehingga Fir'aun mengaku kepada anak buahnya, dia pemberi jalan yang lurus. Maka Allah bantah, kata Allah, wa ma hada, dia tidak memberi petunjuk. Tapi dia al-dhalla, menyesatkan. Kaumnya bahlul, akhirnya dibawa, sedikit-sedikit disesatkan sampai tenggelam dalam Laut Merah. Semuanya kerjaan Fir'aun karena dia pandai ngomong yang sangat hebat. Sampai mengaku dia memberi hidayah. Kata Allah, wa ma hada. Selesailah kisah Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Allah lanjutkan berikutnya. Ya Bani Israel. Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel. Ada yang mengatakan ini maksudnya kepada orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi. Atau maksudnya Bani Israel tentang perkataan Allah kepada mereka di zaman Nabi Musa. Ada dua pendapat. Tapi intinya, tapi ini semua kisah tentang Bani Israel di zaman Nabi Musa. Kalau ini maksudnya khitabnya ditujukan kepada Bani Israel di zaman Nabi Muhammad SAW, maksudnya ingatlah nikmat yang pernah aku berikan kepada nenek moyang kalian yang hidup di zaman Nabi Musa. Wahai Bani Israel, ya Bani Israel, ya harfun nida, Bani mudhaf ilaih, jadi mansub, ya Bani Israel. Israel la yansarif, makanya fathah. Qad anjaynakum min aduwikum, sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian. Itu dari Fir'aun. Ingat nikmat, kalian diselamatkan setelah ratusan tahun kalian diperbudak oleh Fir'aun.
kalian dibunuh, anak-anak kalian dibasmi oleh Fir'aun. Kata Allah, qad anjaynakum. Sungguh kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian. Dan itu hari yang sangat dahsyat. Terjadi pada 10 Muharram. Sampai Nabi Musa puasa. Fasawmahu Musa syukran lillah. Nabi Musa sampai puasa bersyukur kepada Allah. Itu hari yang sangat dahsyat di mana Allah menampakkan mujizat luar biasa dan Fir'aun dengan jumlah sangat banyak hancur di Laut Merah. Kemudian kata Allah, wa wa'adnakum janibat turil aiman. Dan kami telah memberikan mua'adah janji kepada kalian di sisi At-Tur, Jabal Tur, sebelah kanan Jabal Tur. Apa maksudnya? At-Tur secara bahasa Arab, At-Tur, Tur maksudnya apa? Pohon, gunung yang ada pohon-pohonnya. Secara bahasa Arab. Kalau tanpa pohon namanya Jabal. Tanpa pohon namanya apa? Jabal. Tapi kalau Jabal yang ada pohonnya, seperti kalau di Madinah, di Mekah, itu gunung-gunung nggak ada pohonnya. Batu keras begitu, gunung Uhud, gunung Saur, gunung macam nggak ada pohonnya. Beda kalau kita Tur semua rata-rata apa? Ada pohonnya, ya. Gunung apa, gunung ini ya. Ya. Jadi maka di sini khilaf di kalangan para ulama, apakah yang dimaksud dengan Tur adalah Tur Sina yang di mana Nabi Musa pernah bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, ataukah maksudnya Tur yang lain? Tapi intinya Tur adalah gunung yang berpohon-pohon. Ini juga nikmat Allah ingatkan, bukankah kami pernah memanggil Nabi Musa untuk kepentingan kalian. Jadi Allah pernah panggil Nabi Musa. Allah turunkan Taurat di situ. Jadi ada khilaf. Apa yang dimaksud bahwa adanakum? Siapa yang dipanggil oleh Allah? Ada yang mengatakan Nabi Musa dipanggil mewakili mereka. Ada yang mengatakan semuanya dipanggil. Bahwa adanakum. Kalian semua pernah saya panggil. Kemudian Nabi Musa maju kasih Taurat. Kemudian kalian menunggu. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Musa bersama puluhan orang yang dipilih oleh Nabi Musa. Jadi ada 3 pendapat. Yang mengatakan maksudnya yang datang di dalam perjanjian tersebut Nabi Musa sendiri, atau Nabi Musa bersama orang-orang pilihan, atau Bani Israel semuanya. Tetapi intinya, apakah pendapat pertama, kedua, atau ketiga, maksudnya Nabi Musa menerima Taurat, mewakili mereka, kemudian menyampaikan Taurat kepada mereka. Dan ini nikmat yang luar biasa. Allah sebutkan Taurat adalah nikmat yang Allah pernah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kalian. Nikmat kedua, nikmat Taurat. Nikmat pertama diselamatkan dari Fir'aun dan tentara. Yang ketiga kata Allah, wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kalian al-manna wassalwa. Apa itu al-man? Al-man dari bahasa dari al-manana ya. Artinya adalah anugerah kalau bahasa kita. Anugerah itu adalah kenikmatan yang diperoleh tanpa letih. Diperoleh tanpa usaha, tanpa keletihan. Alman dari minan artinya anugerah, kenikmatan yang diperoleh tanpa keletihan. Ada yang mengatakan alman di sini maksudnya adalah semacam madu ya, yang turun dari langit. Yang manis, semacam madu yang turun dari langit. Pendapat yang kuat bahwasanya mereka mendapatkan manna wa salwa ini di fase tih. Fase tih itu maksudnya fase di mana mereka tersesat. Ini kisahnya panjang tatkala mereka disuruh oleh Nabi Musa untuk berjihad di Palestina, mereka tidak mau. Akhirnya Allah membuat mereka tersesat selama 40 tahun. Mereka enggak tahu mau kemana, muter-muter di situ 40 tahun. Waktu itu mereka kelaparan, mereka ingin pergi ke Baitul Maqdis, selalu tersesat. Allah buat mereka tersesat selama 40 tahun. Situ Allah berikan mereka al-manna wa salwa. Al-manna tadi semacam madu yang manis, Allah turunkan di langit, kemudian nempel di pohon-pohon, tinggal mereka ambil, mereka makan. Ada yang mengatakan al-man sini kenikmatan yang banyak yang Allah berikan tanpa mereka usaha, turun langsung dari langit. As-salwa ini adalah yang pendapat yang kuat adalah burung, semacam burung puyuh, semacam burung puyuh turun dari langit, mereka tinggal panggang makan. Subhanallah, mereka dapat makanan langsung dari langit. Ini mukjizat luar biasa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Termasuk kaum yang paling banyak melihat mukjizat adalah Bani Israel. Mereka lihat mukjizat Nabi Musa begitu banyak, mereka dilihat mukjizat luar biasa, tapi mereka paling bandel. Kaum yang paling sering lihat mukjizat, tapi paling bandel adalah Bani Israel. Sampai sekarang mereka paling bandel. Kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Allah mengatakan thayyibat ya. Karena manna dan salwa ini murni halal. Tidak ada campur tangan manusia. 100% halal.
Kalau makanan yang ada di dunia belum tentu halal. Kita pasti ada keserempet sedikit-sedikit. Kata sebagian orang, saking sulitnya kita mencari makanan yang 100% halal, kalau mau cari halal, tak ada air langsung dari hujan. Itu yang halal murni. Kalau dari orang, belum tentu kerjaannya pasti nggak beres. Mungkin dia nipu. Masih ada sedikit-sedikit serempet. Mau tahu halal persis, tunggu dari hujan. Kalau kau tak ada pakai apa namanya, pakai misalnya panci. Thayyibat, ini benar-benar halal, manna salwa, nggak ada campuran tangan manusia. Jadi tidak usah ragu, makanlah. Ma razaqnakum. Wala tatagaw fi, dan jangan kalian berlebihan kepada wala tatagaw fi, jangan kalian. Apa maksudnya berlebihan? Ada 3 atau ada beberapa penafsiran. Dapat nikmat banyak, lupa ibadah. Yang kedua, maknanya berlebihan, yaitu nikmat tersebut digunakan untuk maksiat. Untuk maksiat. Yang ketiga, menunaikan kewajiban harta. Yaitu sedekah atau yang lainnya, kalian tidak togofihi, dia berlebihan. Saya dapat nikmat banyak, nggak pernah beribadah, nggak pernah bersyukur. Kita ini aja kalau kerja, nggak usah. Kita ini taruhlah ya, kita kerja sama orang kasih kita gaji 5 bulan. 10 juta aja per bulan. Kita taat sama dia. 10 juta per bulan. Apalagi kalau dikasih 20 juta per bulan, taat. Sebagian orang cuma dikasih 3 juta per bulan, taatnya luar biasa. Nah, Anda dikasih nikmat oleh Allah begitu banyak, malas ini mau dilepas-lepas, ini mata harganya berapa, kemudian organ tubuh kita harganya berapa, kenikmatan udara ini berapa harganya. Mata luar biasa kalau ngelihat langsung fokus ya. Tidak usah pakai fokus-fokus kamera, langsung lihat, langsung fokus, luar biasa. Ya. Bisa menyesuaikan tatkala di suasana agak gelap, agak ini, luar biasa ini Allah berikan kepada kita, tapi kita akan menggunakan untuk maksiat, melihat yang haram, mendengar yang haram. Ini diantara bentuk berlebihan kepada nikmat. Yang kedua, nah ini tadi, yang pertama tidak mau beribadah dengan ibadat nikmat tersebut, yang kedua digunakan untuk maksiat, ketiga tidak menunaikan hak daripada atau kewajiban harta tersebut. Kata Allah, fayahillu alaikum ghadabi. Kalau kalian berlebihan melampaui batas pada harta nikmat yang aku berikan kepada kalian, fayahillu alaikum ghadabi, maka kemarahanku akan menempati kalian. Ini fa'il ya. Fayahillu alaikum ghadabi. Ya, maka kemarahanku akan menimpa kalian. Kata Allah, wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang telah ditimpa dengan kemarahanku, ini majzum, waman yahlil, majzum, waman yahlil alaihi ghadabi, barang siapa yang ditimpa dengan kemarahanku faqad hawa, maka dia telah terjatuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya telah terjatuh? Itu terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam kesengsaraan. Ada yang mengatakan di neraka kelak disiksa dengan suruh naik ke gunung kemudian dilempar ke bawah. Faqad hawa maksudnya disiksa di neraka dengan cara dilemparkan dari tempat yang atas. Karena saya sudah pernah jelaskan, di neraka ada lembah, di neraka ada gunung. Kata Allah, sa'urhiquhu sa'uda, aku akan menyiksanya untuk manjat gunung yang sangat panas. Ada yang disiksa dengan suruh manjat gunung di neraka, ada yang disiksa untuk dilempar. Allah akhiri dengan firman-Nya, wa maaf, inilah ghaffarun, ya khabar inna, inilah ghaffarun. Kepada siapa? Aku sangat memberi maaf kepada siapa? 5 kewajiban harta. Namun kalau kalian bertobat, aku mohon ampun. Wa amana, bertobat, beriman, wa amila sholihan, syaratnya banyak. Aku memaafkan kepada siapa yang bertobat, yang beriman, yang beramal soleh. Perhatikan terakhir sini, summah tada, kemudian dia mendapat hidayah. Allah kasih perkataan summah tada. Kata Allah, summah tada, kemudian. Kebanyakan para ulama menafsirkan ihtada dengan istiqamah. Istiqamah. Kenapa Allah tidak mengatakan wahtada? Kenapa Allah tidak menggunakan waw? Dibahas oleh para ulama. Allah tidak sembarang. Kenapa Allah tidak mengatakan, sungguh aku ini memberi maaf kepada orang yang bertobat, dan, ini pakai dan beriman, dan beramal soleh, dan istiqomah. Kenapa Allah tidak menggunakan dan? Kenapa Allah pakai summa? Kata para ulama, summa asalnya adalah menunjukkan adanya tarakhi, adanya perbedaan jarak waktu. Sudah kita jelaskan bahwasanya dalam bahasa Arab ada kata ganti atau kata gandeng, ya, kata gandeng ada wa,
ada fa, ada summa. Ada 3. Apa bedanya? Kalau wa sekedar mengumpulkan, kalau fa ada tertib tetapi tidak ada jarak. Telah datang Muhammad fa Khalid, yaitu Muhammad datang langsung Khalid datang. Tapi kalau saya bilang telah datang Muhammad summa Khalid, berarti antara Muhammad dan Khalid ada jarak. Ada jarak. Ya. Tapi ini bukan jarak waktu, bukan berarti ini bukan jarak waktu. Ini asalnya digunakan untuk jarak waktu, tapi bukan berarti kalau kita artikan jarak waktu, apa artinya? Aku memberi ampun kepada orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, kemudian istiqomahnya belakangan. Bukan demikian. Namun ternyata summa ini digunakan untuk jarak derajat. Ini maksudnya adalah jarak derajat. Apa maksudnya para pemirsa? Maksudnya istiqomah ini derajatnya tinggi. Lebih tinggi daripada sekedar bertobat, beriman dan beramal soleh. Istiqomah ini berat. Dia memiliki derajat yang tinggi. Karena orang bertahan sampai meninggal dunia, sampai husnul khatimah, dia butuh istiqomah dan dia derajatnya tinggi. Maka bukan orang yang hebat, orang yang hanya beriman, beramal soleh, tapi dia bisa istiqomah. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman sekarang. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya dari tafsir surat Thaha. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sebut kisah Samiri. Kisah Samiri bersama Nabi Musa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.